Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini 11 orang meninggal dunia akibat kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya menabrak sebuah minibus di jalur perlintasan tanpa palang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu malam. Petugas kepolisian dan warga bahu-membahu saat mengevakuasi korban kecelakaan antara kereta api jurusan Banyuwangi Surabaya dengan sebuah minibus di sebuah Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang. Sementara warga lainnya turut menyisir di sekitar TKP untuk mencari korban lainnya. Kerasnya benturan membuat minibus dengan nopol N7646T terseret sejauh 50 meter. Selain tanpa palang pintu perlintasan, di desa Ranu Pakis, Lumajang juga tidak dijaga petugas dan tidak ada lampu penerangan. Akibat kecelakaan ini 11 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 4 orang mengalami luka serius. Seluruh korban dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang setelah petugas berupaya selama kurang lebih 1 jam. Jumlah total ya saya yang tadi 9, 11 sama 4. Yang 4 itu yang sudah dibawa dulu karena masih dulu. Total yang meninggal berapa ini, Mas? 11. 11 ya. 11 ya. Iya. Nah, ini kereta dari arah mana, Pak? Dari arah timur. Dari arah timur. Iya. Kendaraan ini Dari arah selatan. dari arah selatan. Iya. Tanpa palang pintu, Pak, Bang ya. Tanpa Tidak ada penjaga juga. Pada sekitar pukul 20.00 tadi terjadi laka di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi jurusan Ketapang ke Surabaya Gebang, dan termonitor terupdate sampai saat ini 11 orang meninggal dunia dan 4 luka berat yang berada di puskesmas, dan yang meninggal dunia sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Hartoyo di Kabupaten Lumajang. Saat ini kita sedang mensterilkan TKP dan untuk kereta api sedang berada. PT Kereta Api Indonesia menyesalkan atas insiden tabrakan maut antara kereta api Probowangi dengan minibus di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seluruh pihak diharapkan meningkatkan alat keamanan saat melintasi pintasan kereta api sebidang. Hal ini disampaikan oleh VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus, berikut ini. Indonesia meminta seluruh pihak sesuai dengan kewenangannya agar lebih peduli dan semakin memberikan perhatian untuk meningkatkan sistem keselamatan di perlintasan sebidang. Kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 124, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 114. Pemirsa, korban tewas kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi di Lumajang dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Haryoto dan telah teridentifikasi. 11 korban kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang di Lumajang ini telah berada di kamar jenazah RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Jenazah korban kecelakaan telah teridentifikasi dan menunggu pihak keluarga untuk dipulangkan ke rumah duka. Hingga Senin dini hari, sejumlah keluarga korban mulai berdatangan ke kamar jenazah RSUD Dr. Haryoto. Menurut kesaksian keluarga korban, rombongan minibus naas itu dalam perjalanan pulang dari acara reuni SMA di Banyuwangi, Jawa Timur. Sidoarjo saya. Tadi korban tujuan kemana? Dari Banyuwangi mau pulang tadi. Ada acara apa sih? Reuni. Itu satu mobil keluarga semua atau? Enggak, teman sekolah. Pemirsa, kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya bertabrakan dengan minibus berpenumpang 15 orang di ruas jalur Randu Agung, Kelakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan kita langsung menyapa Yayan Nugroho yang kini berada di Rumah Sakit Haryoto Lumajang untuk mengetahui kondisi para korban terkini. Ya, baik Mas Yayan, bisa dijelaskan untuk saat ini berapa jumlah korban terbaru?
Selamat pagi, Camat dan juga Yasmin. Saat ini saya berada di depan kamar jenazah rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Hingga saat ini memang korban kecelakaan antara minibus dengan kereta api Probowangi ini berjumlah 11 korban meninggal dunia dan 4 korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit ini. Untuk korban meninggal sendiri sudah berhasil diidentifikasi oleh petugas rumah sakit dan hingga saat ini sudah ada 5 jenazah yang sudah dipulangkan ke rumah duka karena memang sudah ada kecocokan identitas dengan keluarga yang datang ke rumah sakit Dr. Haryoto ini. Oke, baik Mas Yayan, terkait dengan dugaan penyebab dari kecelakaan ini kan karena tidak ada palang pintu. Apakah saat ini untuk di lokasi sendiri ini sudah mulai diberikan garis polisi atau seperti apa kondisinya di sana, Mas? Ya, untuk di lokasi kecelakaan sendiri memang kemarin pihak kepolisian sudah memasang garis polisi, namun untuk lalu lintas masih dibuka. Hingga saat ini petugas juga masih belum memanggil pihak terkait tidak adanya palang di sana, dan memang di perlintasan tanpa palang di lokasi kecelakaan tersebut selain tidak memiliki palang juga minim pencahayaan. Yasmin. Baik, Yayan, tadi ada 11 korban meninggal dan juga 4 luka-luka. Apakah dari pihak keluarga ini sudah mendatangi rumah sakit dan rencananya untuk korban meninggal kapan akan dimakamkan, Yayan? Ya, untuk korban meninggal di rumah sakit Dr. Haryoto ini sudah 5 jenazah yang sudah dipulangkan ke rumah duka dan tinggal menyisakan 6 jenazah yang masih menunggu pihak keluarga untuk mencocokkan identitas agar tidak tertukar jenazahnya. Baik, terima kasih banyak Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Rumah Sakit Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Yayan. Pemirsa, sudah lebih dari 40 hari Israel membombardir Palestina. Ya, warga negara Indonesia yang juga relawan kemanusiaan di Gaza berhasil dievakuasi dengan selamat dan membagikan kisah mereka selama serangan masif Israel. Sudah lebih dari 40 hari Israel membombardir Palestina. Lebih dari 12.000 jiwa orang tewas. Sejumlah warga negara Indonesia di Gaza, Palestina berhasil dievakuasi dan kembali ke tanah air dengan selamat. Iya, ada antibiotik, terus ada juga jarum suntik. Relawan Indonesia di Gaza, Abdillah Onim, membagikan kisahnya selama serangan Zionis Israel membombardir tanah dan bangunan Gaza. Lebih dari 13 tahun menjadi relawan kemanusiaan di Gaza, Bang Onim sempat menyampaikan serangan Israel sejak 7 Oktober lalu merupakan serangan terbesar ke Palestina. Bang Onim memutuskan membawa keluarga pulang ke Indonesia demi menyelamatkan masa depan ketiga anaknya. Karena keluar pun mustahil, masuk Gaza pun mustahil. Putri saya Filin, gurunya sudah banyak yang meninggal, dan teman-temannya pun sudah banyak yang meninggal. Sekolahnya udah rata tanah. Makanya saya keluar untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya. Mungkin teman-teman bertanya bahwa Bang Onim ada tempat berlindung nggak sih? Mungkin Bang Onim bisa berlindung. Nggak ada. WNI lain yang juga relawan di Gaza, Muhammad Hussein, juga berhasil dievakuasi dengan sehat dan selamat. Sudah melintasi Rafah Gaza dan kita juga sudah bertemu dengan delegasi KBRI Kairo. Insya Allah semua berjalan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas doanya dan dukungannya. Semoga selamat sampai Indonesia. Urgensi semua teman-teman, hadiah dari masyarakat Indonesia. Semoga ini. Selama menjadi relawan kemanusiaan di Gaza, Palestina, Onim dan Hussein membantu penyaluran obat-obatan serta perlengkapan medis ke rumah sakit di Gaza.
Selain obat-obatan, relawan WNI juga membantu menyiapkan makanan untuk warga Palestina di tengah gempuran rudal Israel. Lebih dari 5.000 anak-anak Palestina tewas. Juga lebih dari 3.000 perempuan menjadi korban kekejaman Israel. Jumlah tersebut diprediksi bertambah jika serangan Israel tidak dihentikan. Pemirsa, prihatin terhadap duka penduduk Gaza, ribuan warga dari berbagai daerah melakukan aksi bela Palestina. Jenis aksi beragam, mulai dari penggalangan dana, doa bersama, menyuruhkan aspirasi kepada pemerintah, hingga mengimbau masyarakat untuk memboikot produk Israel. Ribuan warga aksi bela Palestina memadati kawasan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi. Dengan menggunakan atribut sebagai bentuk dukungan, massa mengecam serangan Zionis Israel ke jalur Gaza, termasuk dibombardirnya rumah sakit hingga menewaskan ribuan anak-anak Palestina. Massa juga menuntut pemerintah untuk lebih aktif mendesak dunia dan menekan Israel demi terhentinya agresi dan terwujudnya kemerdekaan Palestina. Selain itu, massa juga melakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza. Konflik di Gaza ini merupakan konflik kemanusiaan yang bukan merupakan konflik agama gitu. Korban jiwa sudah banyak, terutama anak-anak. Itu saja sih, sebenarnya dari hati nurani aja. Karena itu kemudian kita hadir di sini, mudah-mudahan hati kita ditautkan. Hal serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan warga memadati alun-alun kota pada Minggu pagi sambil membawa bendera dan atribut Palestina. Mereka menggelar aksi bela Palestina. Beberapa orang diantaranya berorasi menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina serta mengecam kekejaman Zionis Israel. Mereka juga berdoa bersama untuk para penduduk Gaza yang tengah menghadapi masa sulit. Selain itu, para peserta aksi yang didominasi wanita menggalang donasi untuk nantinya disalurkan ke Palestina. Hingga kini tercatat 12.300 orang tewas akibat serangan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Mayoritas korban adalah anak-anak dan juga wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haena dan Yasmin Atania. Pemirsa, sebuah pabrik sendal di kota Tangerang, Banten hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke dua pabrik lainnya. Kepulan asap hitam membumbung tinggi akibat terbakarnya sebuah pabrik sandal di Jalan Surya Dharma, Neglasari, Kota Tangerang. Dari rekaman video amatir, sebuah pesawat melintas menembus asap hitam karena lokasi kebakaran tak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke dua pabrik yang berdekatan dengan pabrik sandal tersebut. Selain sumber air yang jauh dari lokasi, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Pada saat kita datang memang kondisinya sudah terbakar, jadi untuk kondisi di lapangan saat ini memang kita terkendala dengan sumber air yang memang agak jauh, tapi sedang kita upayakan untuk koordinasi dengan jajaran terkait untuk membackup suplai air untuk pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini, aparat Polsek Neglasari masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg, sejumlah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat ludes terbakar. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran pagi tadi langsung diterjunkan ke lokasi guna memadamkan kobaran api yang mengamuk di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan dibantu warga, petugas terus berusaha melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Banyaknya bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu menyulitkan proses pemadaman lantaran api membakar cukup hebat.
Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu rumah karena sempat terdengar suara ledakan hebat. Kompor mandat? Kalau menurut warga sekitar dari kompor. Ada korban nggak Bu RT? Korban untuk saat ini 3 luka bakar, 1 sesak napas. Selain meluluh lantakan sedikitnya 7 rumah semi permanen, amukan si jago merah juga mengakibatkan 3 warga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Dan 1 warga alami sesak nafas sehingga harus diberikan bantuan medis berupa oksigen dan suntikan infus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Dusun Janglengan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat ini terjadi di Dusun Janggelan, Desa Dadapayam, Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banyak material bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu, ditambah tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api semakin ganas hingga sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi bahkan tak mampu berbuat banyak. Lantaran lumatan si jago merah begitu cepat meluluh lantakan belasan rumah hanya dalam waktu singkat. Api pertama kali diketahui dari salah satu rumah yang terkena pemadaman listrik PLN. Kondisi bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Diduga kebakaran disebabkan oleh nyala lilin yang dipasang warga sebagai penerangan darurat. Diduga kebakaran disebabkan oleh nyalanya lilin yang dipasang warga sebagai penerangan darurat. Mati lampu. Habis itu nyalakan lilin. Terus langsung terbakar gitu ya Pak ya? Langsung terbakar. Tadi kejadian jam berapa tadi Pak? Perkiraan tadi jam 8 malam. Terus tadi Pak ada berapa rumah Pak? Bangunannya ada 13. 13 ya Pak ya? Setelah 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan petugas meski 13 rumah kayu telah rata dengan tanah. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diderita warga hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Pandeglang, Banten menerima belasan ribu bilik suara untuk keperluan pemilihan umum 2024. Sebelum disimpan di gudang, logistik pemilu itu disortir agar tidak ada rusak saat digunakan di pemilu 2024 mendatang. Pemilihan umum semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai mendistribusikan logistik keperluan pemilu 2024. Seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, setelah menerima 7.518 botol tinta dan 97.944 segel plastik, kali ini KPU Kabupaten Pandeglang menerima 15.036 bilik suara. Bilik suara dikirim langsung dengan menggunakan 1 truk kecil dan 2 truk kontainer. Logistik kebutuhan pemilu ini disimpan di gudang di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bilik suara sejumlah TPS dikali 3, jadi total itu 15.036. Cadangan, Pak? Iya, teman cadangan. Ada kan berarti? Kalau nggak salah, kalau untuk ini nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk bilik suara ya. Tapi kalau untuk surat suara kan ada cadangannya. Surat suara itu kan 2% dari seluruh jumlah KTP. Kalau untuk logistik yang lainnya kita masih mengkonfirmasi kayak kotak suara. Jadi kita masih mengkonfirmasi dari penyedia. Setelah menerima logistik bilik suara ini, KPU Pandeglang kemudian akan melakukan pengecekan untuk logistik yang sudah ada di gudang penyimpanan. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya kerusakan saat pemilu berlangsung. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, netralitas TNI, Polri, dan ASN menjadi topik diskusi saat calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo berkunjung ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ganjar dan JK sepakat pemilu harus berjalan lancar, aman, dan jujur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berkunjung ke rumah Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menjalin silaturahmi, kedatangan Ganjar Pranowo beserta rombongan juga untuk berdiskusi terkait persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara. Tapi yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan secara dengan bentuk netral. Intinya, pemilu mesti berjalan dengan baik. Nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Inilah momentum untuk rekonsiliasi. Sekali lagi, bangsa, anak-anak bangsa agar bisa membawa negara pada visi dan cita-cita untuk menuju 2045 yang lebih baik. Dan kami diskusi panjang tentang negara ini. Saya belajar betul. Mudah-mudahan kita akan bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Tak hanya silaturahmi dengan JK, Ganjar Pranowo Mahfud MD juga kerap melakukan silaturahmi ke berbagai daerah untuk bertemu kiai, ulama, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya demi menciptakan pemilu yang netral, aman, dan damai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mempersiapkan pasukan bintang-bintang untuk kemenangan spektakuler. Pemantapan barisan pasukan bintang-bintang dipimpin langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mengumpulkan pasukan bintang-bintang dari berbagai daerah. Mereka berkumpul untuk mendapatkan arahan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tentang strategi meraih kemenangan spektakuler dalam pemilihan DPRD, DPR, dan juga memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Pasukan bintang-bintang berasal dari 3 pilar, yakni DPRD dan DPR RI, dari PDI Perjuangan, eksekutif dari PDI Perjuangan, dan pengurus partai, serta para calon anggota DPRD dan DPR RI yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024. Arahan Puan Maharani yang berlangsung di Ballroom Majapahit, Semarang, Jawa Tengah berlangsung tertutup. Max forming itu adalah pembentukan kekuatan untuk melakukan pertempuran di dalam elektoral kali ini sudah selesai tahap 1. Max forming sudah selesai, maka kita kumpulkan semua. Kemudian baru Max unbinding, diarahkan kemana kekuatan tersebut, itu nanti yang kita perintahkan. Nah, itulah kenapa kita mau tertutup. Langkah strategis ini diambil dalam rangka menjaga momentum positif dan mengamankan dukungan luas dari berbagai segmen masyarakat. Pasukan bintang-bintang diharapkan dapat meraih dukungan masyarakat, menyebarkan pesan-pesan positif, serta menyoroti visi dan rencana nyata dari kandidat yang diusung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sukarelawan petani tebu bersatu bersama warga Lampung Tengah menyatakan kesiapannya untuk all out mendukung Ganjar Pranowo Mahfud di Pilpres 2024. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan deklarasi dan pembubuhan tanda tangan di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Warga Lampung Tengah menilai sosok Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan pemimpin yang layak memimpin bangsa Indonesia ke depan. Pasalnya, duet Ganjar Mahfud memiliki karakter tegas dan berintegritas. Hal tersebut sudah ditunjukkan saat keduanya bertugas di pemerintahan. Jadi kita
Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, relawan Ganjar Kreasi menggelar diskusi ilmiah jejak pemuda dalam rangka menyambut pemilu 2024. Esensi diskusi ilmiah ini sebagai upaya mendorong partisipasi anak-anak muda agar tidak apatis dan memanfaatkan hak pilihnya untuk membangun bangsa lewat pesta demokrasi 2024. Generasi milenial dan Gen Z menjadi komponen pemilih yang mendominasi pada pemilu 2024. Berdasarkan data rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024, jumlah pemilih dari generasi milenial 33,60% dan Gen Z 22,85%. Hal tersebut, kedua generasi ini berjumlah 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Memilih topik ini begitu ya, memilih topik ini karena memang gitu. Tapi ada 60% seluruh Indonesia yang akhirnya punya teman di. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menilai dinamika politik di Dewan Pimpinan Wilayah P3 DKI Jakarta sangat baik, khususnya untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Menurut Mardiono, banyak kader yang tumbuh dari generasi muda untuk melanjutkan perjuangan. Salah satunya demi mencapai target 3 kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Provinsi. Mardiono berpesan kepada para kader untuk terus intens turun ke masyarakat dan juga membangun konsolidasi. Dirinya optimis DPW P3 DKI Jakarta dapat memperoleh kursi sesuai target. Dalam musyawarah kerja wilayah kali ini juga akan diadakan bedah dapil dan rekomendasi program untuk strategi pemenangan pemilu di DPW P3 DKI Jakarta. Di mana P3 memang sudah memberikan dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, maka semua kader juga berkewajiban pula untuk mensukseskan pemenangan pemilu Capres-Cawapres itu. Saya minta kader-kader harus mulai ramah juga ya dengan teknologi yang sudah disiapkan oleh lingkungan kita, bahwa kita mau tidak mau memang kita harus menggunakan fasilitas, memanfaatkan teknologi media informasi ya, medsos maupun media digital dalam rangka untuk menyampaikan program-programnya. Cara unik dilakukan KPU Sleman Yogyakarta untuk mensosialisasikan pemilu dan pilpres. Mereka memanfaatkan kegiatan festival gerobak sapi yang diikuti ratusan orang untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Ada pemandangan berbeda saat digelarnya festival gerobak sapi di lapangan Catura Harjo, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah petugas KPU mendatangi para pemilik gerobak sapi sambil mensosialisasikan Pilpres 2024. Mereka juga membagikan poster dan botol air minum yang berisi informasi terkait tahapan pemilu. Dipilihnya pemilik gerobak sapi sebagai sasaran sosialisasi karena masih minim mendapat informasi pemilu. Diharapkan para petani pemilik gerobak sapi dapat menyebarkan informasi soal pemilu kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan mereka, di lingkungan mereka ini sangat strategis dan penting karena mereka dapat mensosialisasikan, dapat mengajak lingkungannya, masyarakatnya, sehingga nanti masyarakat dapat proaktif ikut mensukseskan pemilu. Pemilu dapat berjalan dengan baik, damai dan aman, serta partisipasi pemilih itu dapat meningkat secara signifikan. Festival ini diikuti 150 gerobak sapi dari Sleman, Bantul, Klaten, hingga Kediri, Jawa Timur. Selain itu, untuk sosialisasi pemilu juga dalam rangka mengenalkan gerobak sapi sebagai kendaraan tradisional kepada generasi muda. Ketangkasan ini untuk memberitahukan ke generasi penerus kita terkait dengan bagaimana caranya menggunakan gerobak yang benar, dan mungkin ada ketangkasan itu nanti untuk mengemudi gerobak. Usai mendapat sosialisasi pemilu, ratusan gerobak sapi pawai keliling kampung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Jalin sinergi jelang pemilu 2024, anggota Polri dan TNI gelar pagelaran wayang semalam suntuk di lapangan Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Uniknya, dalang, penyinden dan juga para pemain karawitannya merupakan anggota TNI Polri. Toprak Mataram, Praja Yogyakarta dan kesenian wayang kulit digelar semalam suntuk di lapangan utama Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat.
Uniknya salah satu dalangnya merupakan anggota Brimob yang bernama Sri Kuncoro. Selain itu ada tim gabungan TNI Polri yang tampil apik saat melantunkan tembang karawitan. Pagelaran wayang ini bertemakan spekta budaya Nusantara dengan lakon Tribrata Puntadewa yang bermakna menjaga perdamaian. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT ke-78 Brimob yang diharapkan bisa menjadi penjaga warisan budaya Nusantara. Kauti Brimob Polri jatuh tanggal 14 November, tetapi karena beberapa pertimbangan kemarin kami selenggarakan tanggal 16 dan hari ini kita mencoba untuk merangkai budaya, uri-uri budaya yang merupakan warisan budaya dan kebanggaan Nusantara, yaitu ketoprak dan wayang kulit. Dalam kesempatan ini, Komandan Korps Brimob juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga perdamaian dan persatuan, terutama jelang pemilu 2024. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kalangan para raja, sultan, ratu, dan tokoh adat di Indonesia yang berjejaring dalam dinasti Nusantara mengunjungi Wasuemba Happy and Nice Festival di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Festival yang sudah digelar 4 kali ini bertajuk Makan-Makan Kampung. Untuk menjaga adat istiadat, seni dan budaya leluhur dinasti Nusantara mengunjungi puncak acara Wasuemba Happy and Nice Festival yang digelar di Desa Wasuemba, Kecamatan Wapula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ratusan talang atau wadah khas Buton yang berisi beraneka ragam makanan disiapkan untuk para peserta yang hadir pada festival kali ini. Seluruh makanan berasal dari warga yang sukarela menyumbang dari hasil bumi. Mulai kita mau laksanakan mulai hari ini sampai tahun-tahun ke depan, mudah-mudahan artinya kegiatan ini kami sebagai masyarakat desa mengharapkan juga dukungan dari pemerintah daerah, dalam hari ini kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Hari terakhir Festival Wasuemba Happy and Nice Festival ditutup dengan tradisi pinduku atau tombak ikan yang dilanjutkan tradisi makan bersama hingga penampilan pencak silat dan tarian khas Buton sebagai simbol kegembiraan. Pemirsa, mendokrak daya pikir dan ide kreatif pelaku UMKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membagikan tips dan trik jadi pengusaha sukses kepada para pelaku ekonomi kreatif. Menparekraf Sandiaga Uno memberi pelatihan kewirausahaan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam pelatihan kewirausahaan ini, Sandi memberikan tips menjadi pengusaha sukses yang harus memiliki inovasi, adaptasi, dan juga kolaborasi. Pelatihan kewirausahaan dari Sandi disambut semangat dan juga antusias oleh kalangan pelaku ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan menilai Sandi sosok menteri yang membantu rakyat agar berkembang bersama untuk menciptakan peluang usaha baru di Kota Pontianak. Mereka berarti membutuhkan pelatihan dan mereka menyampaikan pelatihan ini harus diperbanyak, tapi P3-nya adalah pelatihan pemasaran dan permodalan. Itu yang mereka harapkan, pelatihan pemasaran dan permodalan dalam konsep 3G tadi, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi, termasuk potensi online. Pemirsa, puncak perayaan hari ulang tahun ke-34 MNC Group digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Momen spesial perayaan tersebut semakin meriah dengan kehadiran puluhan artis ternama dan tokoh nasional.
Bertajuk Bangkit Bersama, MNC Group menggelar Anniversary Celebration ke-34 di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Acara ini dihadiri sederet tamu penting, diantaranya Capres Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Di hari jadinya ini, MNC Group terus berusaha mewujudkan perusahaan yang bertumbuh positif untuk kemajuan bangsa. Luar biasa, terima kasih ke Bu Puan atas dukungannya berkenan hadir di acara puncak ulang tahun MNC Group. Ya, harapan kami, saya khususnya, MNC bisa terus tumbuh dengan baik dan lebih penting lagi bisa mewarnai, ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia juga. Ya, saya mendukung dan sangat mengapresiasi MNC Group yang sudah didirikan oleh Pak Haritanu dengan segala kerja kerasnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haritanu. Jadi memang harus muncul perusahaan-perusahaan seperti ini untuk Indonesia unggul ke depan. Tak ketinggalan, MNC Group juga terus mengajak para karyawannya untuk bersinergi memajukan perusahaan serta adaptif dalam menghadapi perubahan. Kita harapannya ke depannya bisa lebih adaptif, selalu inovatif, dan sesuai dengan tema tahun ini, Bangkit Bersama, ya kita bisa terus bangkit bersama sebagai satu kesatuan di MNC Group. Acara malam puncak perayaan HUT ke-34 MNC Group turut dimeriahkan sederet artis ternama tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Anda kembali di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmina Tani dan rekan saya Camarenda. Kita ke informasi berikutnya. Setelah berhenti selama 3 tahun, lomba lari khusus wanita kembali digelar pada tahun ini. Ajang lari ini digelar untuk menggalang donasi yang akan digunakan untuk membantu pengobatan anak-anak yang memiliki penyakit jantung bawaan. Ribuan perempuan dari berbagai daerah mengikuti Women Warrior Run 2023 yang digelar di Universitas Ciputra, Surabaya, Minggu pagi. Suasana semakin seru saat sejumlah peserta mengenakan pakaian-pakaian unik. Tak hanya sekedar ajang lari, Women Warrior Run digelar untuk menghimpun donasi bagi pengobatan anak-anak yang memiliki kelainan jantung bawaan. Harapan kedepannya acara ini bisa menjadi agenda tahunan kami supaya kami tetap boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di Surabaya semakin banyak yang senang berolahraga lari. Itu menunjukkan kita semakin memiliki badan dan jiwa yang sehat. Tapi yang terpenting adalah Surabaya ini banyak terdiri perempuan-perempuan yang hebat dan perempuan yang kuat. Women Warrior Run kembali digelar setelah berhenti selama 3 tahun karena pandemi. Ajang ini dibagi menjadi 2 kategori, yakni 5 km dan 10 km. Di antara para peserta terdapat artis Astri Welas dan mantan atlet bulu tangkis Indonesia, Grecia Poli. Hari ini beli itu didonasikan ke anak-anak dengan kelainan jantung. Kita kemarin ketemu ya dengan anak-anaknya yang nanti mereka dicek dan nanti akan dibawa operasi, ada pasang ring dan macam-macam. Diharapkan Women Warrior Run dapat menjadi ajang untuk menunjukkan kekuatan sekaligus kepedulian perempuan terhadap anak-anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Laga pertandingan musim kedua Liga 2 antara Gresik United dan Delta Sidoarjo berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat Gresik United menerima kekalahan di kandangnya sendiri. Pertandingan Liga 2 antara Gresik United dan Delta Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur berakhir ricuh. Supporter Ultras Gresik meluapkan emosi dengan meneriaki pelatih Gresik United, Rudi Eka Priyambada, untuk keluar dari kursi kepelatihan. Belum diketahui penyebab terjadinya kericuhan, beberapa batu pun tampak berterbangan hingga membuat petugas kepolisian memukul mundur dengan gas air mata. Awas, awas, awas! Pemirsa, pebulu tangkis tunggal putri asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2023. Gelar ini didapat setelah mengalahkan peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 dan tunggal asal Cina Chen Yufei.
Pebulu tangkis tunggal putri asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2023 usai menaklukkan tunggal asal Cina Chen Yufei. Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium Kumamoto, Jepang, Gregoria membuat peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu tidak berkutik. Beautiful. It's not only the technical skill. Pada laga ini, Georgie memperlihatkan performa yang cukup tenang melawan Yufei. Opening game on a second game point opportunity. And Gregoria Mariska Tunjung is... Dengan banyak pukulan dan tipuan, pemain asal Wonogiri, Jawa Tengah itu berhasil menang 2 game langsung. Brilliant. 7 of the last 8 rallies. Georgie menang dengan skor akhir 21-12 dan 21-12 dalam tempo 40 menit untuk menyegel gelar juara turnamen kelas BWF Super 500 ini. From Indonesia to win either a Super Series title or a World. Gregoria Mariska Tunjung Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung. Kemenangan Georgie di turnamen ini membuatnya menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang punya juara di level Super 500 sejak era BWF Tour pada tahun 2018. Ini juga jadi gelar kedua Georgie sepanjang karirnya di BWF World Tour setelah Spain Masters yang diraihnya pada April 2023.